Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya rindu untuk membawakan khotbah singkat renungan yang meneguhkan, menguatkan dan menyegarkan bagi kita dengan judul 3 kunci menang dalam perlombaan, pertandingan, dan perjuangan iman. Saudara dikasihi Tuhan, selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai orang-orang Kristen, murid Kristus, kita tidak pernah lepas dari apa yang namanya perlombaan, pertandingan, dan perjuangan iman. Kebenaran firman Tuhan terkait dengan hal ini saya bacakan untuk kita dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Dikatakan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini ada diberikan konfirmasi atau penegasan adanya perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kata diwajibkan kita tahu bersama memiliki arti lain, diharuskan. Berarti perlombaan, pertandingan, perjuangan iman itu bukan masalah suka tidak suka, senang tidak senang. Tapi itu terkait dengan sebuah kewajiban atau keharusan. Tidak ada alternatif, tidak ada pilihan. Oleh karena itu, Tuhan merancang merindukan kita untuk menang dalam perlombaan, pertandingan, dan perjuangan iman. Saya yakin dan percaya tidak ada di antara kita yang memiliki cita-cita, rencana, kerinduan untuk kalah dan menyerah. Tidak. Apalagi firman Tuhan berkata dengan tegas, kita bukan sekedar umat pemenang, tetapi umat yang lebih dari pemenang. Karena Kristus telah mati dan bangkit untuk kita. Karena Roh Kudusnya telah ada di dalam hidup kita. Yang setia menjadi parakletos, penghibur, penolong, pembela yang meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita. Sehingga kita bukan menjadi umat yang kalah dan menyerah, tapi umat yang lebih dari pemenang. Saudara dikasihi Tuhan, secara singkat saja, hal pertama perlu kita mengerti dan pahami. Kalau kita rindu untuk menang dalam perlombaan, pertandingan, perjuangan iman, tidak boleh tidak kita wajib atau harus masuk ke dalam perlombaan, pertandingan, dan perjuangan iman itu. Tidak mungkin kita sebagai penonton, sebagai contoh. Tidak mungkin seseorang itu disebut pemenang dalam main bola kalau dia hanya sebagai penonton di tribun. Tidak mungkin. Supaya dia bisa menjadi menang dan berjuang dalam perlombaan pertandingan itu, saudara dikasihi Tuhan, maka dia wajib masuk ke dalam pertandingan atau perlombaan itu. Ini wajib hukumnya. Tidak ada alternatif, tidak ada pilihan. Oleh karenanya jangan takut menghadapi perlombaan, pertandingan, perjuangan iman. Jangan berjalan sendiri karena kita memiliki kekurangan, keterbatasan, dan kelemahan.
Mari saudara dan saya ingatkan saat ini, saya motivasi dan dorong kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berlomba, mari kita bertanding, mari kita berjuang dengan kekuatan kuasa Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang berkata, Pak Pendeta, saya sudah berlomba, saya sudah berjuang, saya sudah bertanding, tapi kelihatannya ngos-ngosan. Seperti air yang deras yang coba untuk menghanyutkan saya, sehingga ikut arus menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara dikasihi Tuhan, barangkali kita mungkin hampir-hampir putus asa, hampir-hampir menyerah, hampir-hampir tawar hati dalam hidup ini. Saya mau katakan, firman Tuhan ini berkata begini, di ayat yang ketiga, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bagaimana supaya kita tetap bersemangat dalam perlombaan pertandingan perjuangan iman? Maka yang perlu kita lakukan adalah, pertama, pandanglah kepada sekeliling kita. Ini penting, pandanglah kepada sekeliling kita. Artinya apa? Kalau kita melihat dalam bacaan ini, karena kita mempunyai banyak saksi. Ibrani 12 ayat 1. Saksi yang dimaksud di situ, kita coba mundur satu pasal kepada Ibrani 11, saksi-saksi iman. Kita mempunyai banyak saksi. Artinya, ada saksi-saksi iman, tokoh-tokoh iman, di mana mereka telah melewati berbagai badai kehidupan, berbagai pergumulan dan persoalan, tapi mereka meraih dan mengalami kemenangan. Dengan kata lain, kenapa kita perlu memandang ke sekeliling kita, memandang kepada para saksi iman, tokoh-tokoh iman, panutan contoh teladan iman. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, mereka mau berkhotbah, mau menasihati kita. Hei, contoh Pendeta Berton, kamu jangan takut, jangan kalah, jangan menyerah dalam perlombaan pertandingan perjuangan iman. Kami sudah menang, kami sudah melewatinya. Maka kamu pun sanggup untuk menang dan melewatinya. Saudara dikasihi Tuhan, dengan kata lain saya mau sampaikan saat ini, jangan pernah dalam perlombaan pertandingan perjuangan iman kita merasa berjalan sendiri. Hanya kita yang punya pergumulan, kesulitan, masalah, persoalan. Tidak. Para saksi iman, Abraham, Musa, Daniel, dan lain sebagainya, mereka telah terlebih dahulu memberikan inspirasi, memberikan contoh kepada kita. Jikalau mereka menang, saudara dan saya bisa juga menang. Jikalau mereka ditolong oleh Tuhan, saudara dan saya juga bisa ditolong oleh Tuhan. Allah yang mereka sembah sama dengan Allah yang kita sembah. Apalagi Roh Kudusnya telah ada tinggal dalam diri kita masing-masing. Pandanglah kepada sekeliling kita. Kepada sekeliling kita, bukan hanya kepada saksi-saksi iman. Barangkali di gereja kita, di tempat di mana kita berada, ada sosok yang menjadi contoh teladan panutan bagi kita. Bagaimana dia berjalan dalam kebenaran, berjalan melewati lembah kekelaman, melewati lembah pergumulan dan masalah, tapi dia berkemenangan. Pandanglah kepada mereka, lihatlah mereka. Tuhan, aku percaya Engkau memberikan aku kekuatan dan kemenangan. Kalau mereka atau hamba Tuhan si A, Engkau tolong, aku pun pasti Engkau tolong. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, pandanglah kepada diri sendiri. Di sini dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saya kasih tahu, ada dua di sini kata penting yang merintangi, menghambat perlombaan pertandingan perjuangan iman. Apa itu? Beban. Yang kedua, dosa. Beban apa yang sedang Bapak Ibu Saudara pikul saat ini? Jangan pikul sendiri. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya ulangi sekali lagi, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan kita berjalan dengan kekuatan, kecerdasan, pengalaman kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Yesus. Kita membutuhkan kelegaan, kekuatan, dan kesegaran yang daripada Tuhan Yesus. Tapi caranya bagaimana? Jangan sampai kita Bapak Ibu Saudara menyimpan beban. Beban ini bisa terkait dengan masa lalu yang kelam.
Bisa saja itu dendam, akar pahit, kemarahan, kebencian. Saya kasih tahu, hal itu akan menggerogoti kekuatan kita dalam berlomba, berjuang, bertanding dalam iman. Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini yang menyaksikan, mendengarkan siaran ini dimanapun berada, sedang dendam, marah, akar pahit, menyimpan kebencian kepada seseorang, saya kasih usul, lepaskanlah pengampunan. Bukan pertama-tama demi kebaikan dia, tetapi demi kebaikan hati kita, sehingga tidak ada racun yang mencoba merongrong, merusak, menyiksa dalam diri kita. Jangan sampai seperti lagu, sakitnya tuh di sini. Jangan mau sakit hati kita. Jangan. Biarlah hati kita dipulihkan, dijamah, dibebat, disembuhkan oleh Tuhan. Karena kita melepaskan pengampunan. Mungkin berat dan besar, kesalahan, hinaan, ejekan yang dilakukan orang lain kepada kita. Tapi mari katakan bersama, aku mau mengampuni dia. Lepaskan dengan kekuatan kekuasa Tuhan. Aku mau mengampuni, aku mau melepaskan pengampunan. Di dalam kasih ada kerelaan berkorban. Di dalam kasih agape ada kerelaan untuk mengampuni. Lepaskan pengampunan. Kita akan meraih kemenangan dalam perlombaan iman. Dan dosa yang begitu merintangi kita, saya kasih tahu, dosa itu menghalangi kelajuan kecepatan kita, diperhambat, diperbudak oleh dosa. Barangkali ada sesuatu dosa yang begitu kita cintai dan kasihi, begitu kita berat dan tidak rela untuk melepaskan. Sampaikan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi sekali lagi, saya mau sampaikan saat ini, jangan pernah kita menyimpan dosa bercokol dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Sumbernya dari hati. Simpanlah firman dalam hati, bukan dosa. Amin. Karena hal itu akan menghalangi laju, kecepatan, kemajuan, kelancaran, perlombaan, pertandingan, perjuangan iman kita. Yang pertama tadi, pandanglah ke sekeliling kita kepada teladan iman. Yang kedua, pandanglah kepada diri sendiri. Artinya, mari kita mengintrospeksi diri. Mari kita mengoreksi, mengevaluasi diri. Barangkali ada sesuatu yang tidak layak, tidak berkenan. Apakah itu beban atau dosa dalam diri kita. Kita mohon kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku. Aku mau melepaskan segala ikatan ini. Aku mau terikat hanya dengan Tuhan. Hanya dengan Roh Kudus. Hanya dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, pandanglah kepada Yesus Kristus. Ini penting dalam perlombaan iman. Pandanglah kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesuslah teladan kita yang sempurna. Tidak ada yang lain yang sempurna. Hanya Yesus. Apa yang perlu kita pelajari terkait dengan memandang kepada Yesus? Dengarkan baik. Yesus itu tidak fokus kepada penderitaan, cawan, kesakitan yang dialami. Tapi Yesus fokus kepada sukacita setelah Yesus rela mati di kayu salib. Ini yang penting. Yesus tidak hanya fokus kepada masalah, penderitaan, kesukaran, cawan, kesulitan. Tidak. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik ini nasihat ini. Kalau saudara dan saya fokus kepada penderitaan, sakit penyakit, kesusahan, kesulitan, masalah, tantangan dalam hidup, kita akan semakin ciut, semakin kerdil, semakin lemah. Tapi ketika saudara dan saya fokus kepada apa yang akan kita raih, apa yang akan kita peroleh setelah kita melewati proses itu, hal itu akan mendorong, merangsang, memotivasi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita dalam perlombaan pertandingan perjuangan iman. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan di sini, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Ingat selalu akan Yesus. Bagaimana Yesus menderita, bagaimana Yesus berjuang, bagaimana Yesus sampai siap menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib. Yang beberapa hari yang lalu kita peringati dalam Jumat Agung dan juga dalam Paskah kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dia lakukan semua itu bukan demi dirinya, tapi demi saudara dan saya, demi kita semua yang dicintai dan dikasihinya. Apa yang diingat oleh Yesus? Oh ya, setelah aku menderita mati di kayu salib, akan terjadi
keselamatan, pembenaran, pengampunan, pemulihan, pendamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus melalui karya kematian. Kematiannya bukan kematian yang biasa, tapi kematian di kayu salib. Tubuhnya dicambuk, tangan dan kakinya dipaku, kepalanya dimahkotai duri, lambungnya ditusuk. Semua penderitaan itu dia tanggung demi kebaikan kita. Ada sukacita besar di balik penderitaan Yesus. Apa itu? Terjadi penebusan, terjadi keselamatan bagi manusia yang percaya menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya simpulkan, karena ini khotbah singkat, tiga kunci menang dalam perlombaan pertandingan perjuangan iman. Yang pertama, pandanglah kepada diri sendiri. Pelajari, teladani tokoh-tokoh iman. Yang kedua, pandanglah kepada diri sendiri. Pertama, pandanglah kepada para saksi iman. Teladan iman mereka menjadi contoh bagi kita. Yang kedua, pandanglah kepada diri sendiri dalam rangka introspeksi, koreksi, evaluasi diri. Yang ketiga, pandanglah kepada Yesus. Yesus tekun memikul salib. Dan ada sukacita yang terjadi setelah kematiannya di kayu salib. Keselamatan, penebusan, pendamaian, pembenaran, pengampunan bagi orang-orang berdosa. Selamat menang dalam perjuangan perlombaan pertandingan iman. Jikalau orang lain Tuhan tolong, saudara dan saya juga pasti Tuhan tolong. Selamat menjalankan kegiatan aktivitas sepanjang hari ini. Doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Amin. Dadah.